Baik, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Nomor 6, buktikan bahwa Pn untuk 3 pangkat 2 dikali N dikurangi 1 itu habis dibagi 8 adalah benar untuk semua N bilangan asli. Nah, pembuktian ini akan kita buktikan secara induksi matematika. Baik, di sini ada syarat pertama. Kan di soal tidak ditentukan batas minimalnya ya. Nah, di sini kita pakai untuk N itu sama dengan 1. Pernyataan P dengan N sama dengan 1 ini bernilai benar. Nah, di sini teman-teman perhatikan 3 pangkat 2 N ini, N-nya kita substitusikan menjadi 1. Maka diperolehlah 8, hasilnya 8. Nah, 8 ini habis dibagi dengan 8. Maka pernyataan P untuk N sama dengan 1 bernilai benar. Oke, syarat kedua, untuk N sama dengan K, diasumsikan dengan pernyataan P dengan N sama dengan K ini bernilai benar. Sehingga 3 pangkat 2K dikurangi 1 itu habis dibagi 8. Misalnya 3 pangkat 2K dikurangi 1 sama dengan 8A. Karena di sini 8A ini merupakan kelipatan 8, di mana A merupakan bilangan asli. Di sini teman-teman kita semua akan membuktikan untuk N sama dengan K plus 1, di mana pernyataan P dengan N sama dengan K plus 1 ini bernilai benar, sedemikian sehingga 3 pangkat 2 dikali dengan K plus 1 dikurangi 1 itu habis dibagi 8. Oke, di sini perhatikan 3 pangkat 2 dikali K plus 1 dikurangi 1 itu sama dengan, kita jabarkan menjadi 3 pangkat 2K plus 1 dikurangi 1. Nah, di sini kita nyatakan lagi menjadi 3 pangkat 2K dikali 3 pangkat 2 dikurangi 1. Nah, di sini kan ada 3 pangkat 2 ya. Nah, 3 pangkat 2 ini kan sama dengan 9, maka kita jabarkan menjadi sama dengan 9 dikali 3 pangkat 2K dikurangi 1. Nah, di sini kita akan melakukan modifikasi, teman-teman. 9-nya kita keluarkan. Nah, untuk mengeluarkan 9 ini, kita minus 1 yang di belakang itu harus kita jumlahkan dengan minus 8. Kalau kita jumlahkan dengan minus 8, nilainya maka akan berubah. Nah, untuk agar tidak berubah nilainya, maka kita perlu menjumlahkannya dengan 8. Maka akan diperoleh 9 dikali 3 pangkat 2K minus 9 plus 8. Nah, di sini 9-nya, kan di sini ada kelipatan 9, kita keluarkan 9-nya menjadi 9 dalam kurung 3 pangkat 2K kurangi 1, tutup kurung, plus 8. Nah, sebelumnya kan kita sudah asumsikan kalau 3 pangkat 2K di minus 1 ini sama dengan 8A, di mana A merupakan bilangan asli. Nah, di sini yang dalam kurung itu kita notasikan menjadi 8A, maka 9 dikali 8A plus 8. Nah, karena di sini ada kelipatan 8, maka kita keluarkan, maka akan menjadi 8 dikali 9A plus 1. Nah, yang dalam kurung ini, 9 itu kan merupakan bilangan asli, dikalikan dengan A juga bilangan asli, maka hasilnya akan bilangan asli. Dijumlahkan dengan 1 itu merupakan bilangan asli, maka penjumlahan bilangan asli ditambahkan bilangan asli, maka hasilnya akan menjadi bilangan asli. Di sini kita notasikan menjadi B. Maka hasilnya itu 8B, di mana B itu merupakan bilangan asli. Sehingga 3 pangkat 2 dikali K plus 1 itu dikurangi 1 merupakan kelipatan dari 8, sehingga 8 ini kan habis dibagi dengan 8, kan? Nah, maka pernyataan P dengan N sama dengan K plus 1 itu bernilai benar. Kesimpulannya,
Karena kedua syarat itu terpenuhi, maka untuk pernyataan bahwa PN 3 pangkat 2N dikurangi 1 itu habis dibagi 8 adalah benar untuk semua N bilangan asli. Pembuktian selesai. Nomor 7, misalkan di sini ada himpunan P dengan anggota 2, 3, 4 dan himpunan Q dengan anggota 2, 4, 8, 9, dan 15. Jika didefinisikan relasi R dari P ke Q dengan P, Q merupakan bilangan real dengan catatan P habis membagi Q. Di sini dapat kita peroleh relasinya yaitu 2,2, 2,4, 4,4, 2,8, 4,8, 3,9, dan juga 3,15. Nah, di sini kita mencari R inverse, yaitu relasi dari R dari Q ke P dengan Q, P merupakan bilangan R inverse jika Q adalah kelipatan dari P. Tadi kan kita mempunyai relasi, yaitu relasi R dari P ke Q. Nah, sekarang kita kebalikannya dari Q ke P. Maka diperolehlah R inverse sama dengan, jadi dia kebalikannya ya teman-teman. Jadi 2,2, 4,2, 4,4, 8,2, 8,4, 9,3, dan 15,3. Soal nomor 8, apakah fungsi f(x) sama dengan x kuadrat, di mana x adalah bilangan real, merupakan fungsi injektif? Nah, di sini teman-teman perlu ketahui kalau suatu fungsi dikatakan fungsi injektif apabila f(x1) sama dengan f(x2). Nah, di sini kita substitusikan dulu. Jadi, x1 kuadrat sama dengan x2 kuadrat. Nah, kita kurangkan kedua ruas dengan x2 kuadrat, maka akan menjadi x1 kuadrat dikurang x2 kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini kita faktorkan, maka diperolehlah x1 kurang x2 dikali x1 plus x2 sama dengan 0. Nah, di sini dihasilkan x1 sama dengan x2 dan x1 sama dengan min x2. Nah, fungsi yang kedua ini teman-teman, di mana x1 sama dengan min x2. Nah, jadi fungsi tersebut bukanlah fungsi injektif karena x1 sama dengan min x2. Soal nomor 9, apakah fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus 3 di mana x adalah anggota real merupakan fungsi surjektif? Baik, di sini y sama dengan f(x) di mana y adalah anggota kodomain dan x adalah anggota domain. Terus kita substitusikan nilai f(x)-nya tadi, jadi y sama dengan x kuadrat plus 3. Nah, kedua ruas kita kurangkan dengan minus 3 menjadi x kuadrat sama dengan y kurang 3. Nah, di sini kita peroleh x sama dengan plus minus akar y dikurangi 3. Nah, akar y dikurangi 3 ini akan terdefinisi kalau y itu lebih dari 3. Nah, kalau y kurang dari 3, misalnya y sama dengan 0, tidak ada nilai x yang memenuhi. Tidak ada anggota x domain, sedemikian sehingga f(x) sama dengan y kurang dari 3. Nah, jadi jadi fungsi ini merupakan bukan fungsi surjektif. 10. Negasi dari P atau Q biimplikasi R. Nah, di sini kita cari negasinya. Negasi dari P atau Q biimplikasi dengan R itu sama dengan negasi P atau Q, kemudian negasi dari biimplikasi itu dan negasi R. Kemudian kita jabarkan negasi
negasi dikali P, maka jadi negasi P. Kemudian negasi dari atau yaitu dan, negasi dikali Q, negasi Q, dan negasi R. Nah, ini udah jawabannya ya teman-teman. Tapi kita bisa ubah lagi bentuknya jadi negasi P dan dalam kurung negasi Q dan negasi R. Jadi itu sama aja teman-teman jawabannya.